Gunung Kemukus. Banyak sekali orang yang mempercayai dengan melakukan hubungan intim yang bukan istri atau suaminya bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Benar dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Kali ini Mr. Manyun akan menjelaskan tentang sejarah munculnya Gunung Kemukus. Tapi sebelum itu, silahkan like, subscribe, dan tinggalkan komentar yang positif. Inilah kisah misteri. Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Masyarakat Jawa telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme sejak masa prasejarah. Animisme merupakan kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia sendiri. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan tentang adanya kekuatan alam. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius dan penuh simbol setelah masuknya agama Islam. Dalam perjalanannya, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap roh, makhluk halus ataupun kekuatan alam yang disimbolkan dengan berbagai ritual telah berganti menjadi menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Hal tersebut selanjutnya dipadukan dengan ajaran Islam sehingga berubah tujuannya menjadi mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dan mengingatkan diri kita bahwa pada akhirnya akan mengalami kematian. Selain mengadakan upacara menghormati arwah leluhur, masyarakat Jawa juga melakukan ziarah kubur. Dengan berziarah, kita akan sadar bahwa kelak kita pun juga akan mati dan akan dikuburkan. Kesadaran akan mati tersebut merupakan sebuah hal yang baik bagi seseorang untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah dan mengingatkannya bahwa terdapat tempat lain selain di dunia ini. Selain sebagai tempat penyadaran diri, ziarah dilakukan seseorang dengan niatan untuk mendoakan mayit atau orang yang sudah meninggal dunia yang telah dimakamkan di kuburan tersebut. Peziarah mendoakan agar dosa-dosa si mayit mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan tempat yang menyenangkan di sisinya. Tradisi ziarah di kalangan umat Islam, khususnya daerah Jawa, masih sangat kuat. Bahkan kegiatan ini menjadi sebuah agenda tersendiri dalam memenuhi kegiatan keagamaan. Munculnya motif di luar tujuan ziarah, terlebih ketika sudah diiringi dengan praktik-praktik yang meniru tradisi pra-Islam. Tak jarang bila ada sebagian orang yang menilai kegiatan ini merupakan kegiatan syirik. Terkadang para peziarah pun tidak memahami mana sebenarnya yang merupakan tuntunan Islam dan mana yang merupakan tradisi nenek moyang, yang merupakan warisan tradisi kuno. Seperti halnya yang terjadi pada Gunung Kemukus.
Keberadaan Gunung Kemukus sampai saat ini masih menjadi fenomena dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Banyak keindahan dan cerita tentang Gunung Kemukus yang tak lepas dari kisah kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Berbagai cerita tentang keberadaan Gunung Kemukus terus berhembus dari mulut ke mulut. Namun menurut beberapa warga yang tinggal di sekitar Gunung Kemukus menyebutkan jika keberadaan Gunung Kemukus tak lepas dari kisah Majapahit. Konon pada saat akhir runtuhnya kejayaan Majapahit yang diserang oleh Raden Patah yang berasal dari Demak, Pangeran Samudra dan ibunya ikut ke Demak. Selama tinggal di Demak, Pangeran Samudra belajar ilmu agama Islam dengan bantuan dari Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup, Pangeran Samudra diminta untuk menimba ilmu agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur yang berada di lereng Gunung Lawu. Sekian lama menimba ilmu dan dirasa cukup, akhirnya Pangeran Samudra berniat pulang kembali ke Demak. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati desa Gondang Jenalas yang saat ini menjadi wilayah Gemolong. Niatnya hanya berhenti sejenak untuk istirahat. Namun akhirnya Pangeran Samudra tinggal lebih lama lagi untuk mensyiarkan agama Islam di desa tersebut. Setelah dirasa cukup, perjalanan dilanjutkan kembali. Namun dalam perjalanan tersebut Pangeran Samudra jatuh sakit. Karena tak kuat menahan sakit, akhirnya berhenti di Dukuh Doyong atau Dukuh Miri. Dan akhirnya Pangeran Samudra meninggal dunia. Kemudian jasadnya dimakamkan di perbukitan Dukuh Miri itu. Oleh masyarakat setempat, lokasi bekas peristirahatan Pangeran Samudra didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai saat ini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Semula makam Pangeran Samudro masih sangat sepi karena masih berupa hutan dan masih banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Lambat laun masyarakat mulai banyak mendiami desa tersebut. Selama berdiam di lokasi itu, masyarakat kerap melihat kabut hitam seperti asap yang berbentuk kukusan tampak menyelimuti makam Pangeran Samudra, yang dipercaya masih ada garis keturunan dengan kerajaan Majapahit. Kabut yang berbentuk kukus itu hanya terlihat menjelang musim hujan dan musim kemarau. Sebab itulah sampai saat ini gunung tempat lokasi makam Pangeran Samudra dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Tidak sampai di situ saja. Dalam praktiknya masih ada kelompok atau masyarakat yang melakukan ritual-ritual yang menyimpang dalam ziarah makam. Fenomena ini bisa kita lihat di Gunung Kemukus. Sebagian masyarakat melakukan ritual seks dengan sesama peziarah yang bukan istri atau suaminya. Ritual ini biasanya dilakukan di area sekitar makam Pangeran Samudro. Ritual seks di Gunung Kemukus dipercayai sebagai ritual ngalap berkah yang menjadi kepercayaan sebagian pelaku ritual. Mereka mempercayai bahwa ritual seks yang dilakukan dengan semasa peziarah menjadi kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk menjalankan perintah dari Pangeran Samudro. Hal ini muncul karena paradigma negatif yang berkembang di masyarakat, bahwa adanya kepercayaan apabila ingin permohonannya terkabul, maka para pengunjung makam Pangeran Samudro harus melakukan suatu ritual
yaitu berhubungan intim dengan lawan jenis. Akan tetapi bukan istri atau suaminya selama 7 kali dalam 35 hari. Dari paradigma negatif tersebut, menjadikan mitos di Gunung Kemukus menjadi peluang bagi para pelaku praktik prostitusi. Benar dan tidaknya tentang penjelasan tadi hanya Allah yang tahu. Yang jelas, kita sebagai manusia harus berhati-hati dengan cara beriman dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.